itu tidak lain ditujukan untuk menjatuhkan presiden, untuk menjatuhkan pemerintah. Ya tentu saja pemerintah yang zalim ya. Memang dibedakan antara people power dan people's power. Kalau people power itu ya arti harafiahnya adalah kekuatan rakyat. Tetapi kalau people's power itu menjadi hidup karena kekuatan rakyat itu memang dibangun, sengaja dibangun oleh rakyat. Nah, istilah people's power ya pakai S ya. Yang pertama kali itu sepanjang pengetahuan saya itu melawan Presiden Marcos di Filipina. Jadi akhirnya Presiden Marcos jatuh, tumbang dan kemudian dilaknat oleh rakyat ya. Bahkan beliau lari keluar negeri, makamnya mau dikembalikan ke Filipina saja ditolak, ya kan? Ya mungkin sekarang sudah balik ya. Tetapi sejarah ini membuktikan bahwa memang presiden yang zalim itu atau pemerintahan rejim yang zalim itu memang harus jatuh. Dan itu hal yang biasa. Karena era ini terjadi di mana-mana. Nah, ada yang mengistilahkan dengan impeachment. Ya. Kita tahu bahwa Presiden Nixon dari Amerika pernah diimpeach. Bahkan Clinton juga pernah hampir. Ya. Juga terakhir Donald Trump. Nah di kita sendiri juga ada itu. Zaman Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu dengan mudah impeachment terhadap presiden itu berlangsung di sidang istimewa MPR karena presiden adalah mandataris daripada MPR. Contohnya ya Bung Karno dijatuhkan, ya kan? Mestinya Pak Harto itu dijatuhkan di sidang MPR juga, ya. Tapi beliau dengan alasan bahwa ini gambar ini, ya, bahwa MPR sedang diduduki yang di belakang ini ya. Betul, ya. MPR sedang diduduki oleh masyarakat, oleh rakyat, maka beliau mundur di Istana Merdeka. Nah, tentang Undang-Undang Dasar 45 tadi, ya kan? Itu diganti dengan Undang-Undang Dasar palsu menurut Dr. Zul, istilah Dr. Zul. Palsu itu ya pertama kali dari mulutnya Dr. Zul. Itu di dalam pasal 7B itu disebutkan bagaimana proses impeachment itu berlangsung. Jadi menjatuhkan presiden itu bukan sesuatu hal yang bukan dituduh makar. Ada biasa saja. Biasa saja. Ya, yang zalim ya dijatuhkan. Yang melanggar Undang-Undang Dasar ya dijatuhkan. Dan jangan bertahan. Betul. Jadi itu Undang-Undang Dasar palsu itu, meskipun palsu ya, dia menuliskan itu di pasal 7B itu. Nah, memang karena palsu jadi ya gimana ya, orang palsu ya harus ditolak juga. Oleh karena itulah maka ada gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli karena jauh lebih mudah, nggak bertele-tele seperti pasal 7B itu. Cukup sidang istimewa MPR di situ membuktikan bahwa presiden telah berbuat zalim, berbuat bohong, melanggar Undang-Undang Dasar, programnya nggak benar, rakyat tetap melarat, ya dijatuhkan. Nah kalau sidang korupsi, ya, kalau sidang istimewa itu bermufakat untuk menyatakan pendapatnya ini harus dijatuhkan, ya jatuh dia. Nah ini contoh juga ini. Ya, betul. Ini
Ini SBY juga kita pernah tolak. Pernah 3 bulan kami di depan MPR. Ini saya harus bintang ini. 3 bulan. Mungkin waktu itu kurang berhasil ya. Bahkan SBY sampai 2 kali ya, 2 periode. Tetapi ini suatu bukti nyata bahwa rakyat menjatuh itu nggak apa-apa. Dan jangan dituduh sebagai makar. Nah, gerakan kita ini sekarang ini kita bertemu itu untuk memulai sesuatu perubahan, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kembali ke UUD 45, rezim dijatuhkan, ya, dan dibentuk rezim baru. Kalau perlu nggak pakai pemilu, biar nggak keluar karena sejarahnya juga ada itu. Pak Harto itu menggantikan Bung Karno tanpa harus pemilu. Atau Pak Harto digantikan oleh Habibie. Ya, nggak pakai pemilu, nanti dia pakai uang itu. Enggak lah, ada itu pasalnya. Kalau presiden jatuh digantikan wakil, ya. Tapi kalau rezimnya itu baik presiden maupun wakilnya udah tumbal. Ya seperti Gus Dur digantikan oleh Megawati. Gitu. Itu biasa-biasa saja. Biasa saja. Enggak jadi soal. Jadi berarti bahwa gerakan people rakyat, people power untuk bukan sekedar mengoreksi, menjatuhkan pemerintahan itu hal yang biasa, iya, hal yang lumrah. Dan digantikan yang baik. Iya. Ya misal sekarang ini kan pemerintah banyak hutang, banyak KPR-nya, presidennya tukang bohong misalnya kan seperti itu kan. Masa nggak boleh kita koreksi ya? Bohongnya itu loh, kebanyakan itu bohong itu. Revolusi sudah yakin bahwa terjadi rakyat itu yang menderita lahir dan batin, bertentangan dengan cita-cita proklamasi, bertentangan dengan cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sudah cukup itu. Nah, jadi kalaulah kemudian terjadi, ya itu akan terjadi di Jakarta. Tadi disebut-sebut tentang ya saya sendiri yang menyebut-nyebut juga bahwa kekuasaan MPR itu adalah yang tertinggi. Jadi dialah yang bisa melakukan impeachment terhadap presiden, bahkan tanpa disertai dengan pasal-pasal atau proses apapun, ya, termasuk proses pasal 7B Undang-Undang Dasar 45 itu, ya. Pokoknya sidang putuskan mufakat, ya, bermusyawarah untuk mufakat. Pemerintah telah melanggar berbagai perundang-undangan, termasuk melanggar Undang-Undang Dasar, sumpahnya palsu, ya, udah jadi selesai, ya, nggak perlu banyak macam-macam. Itu terjadi pada saat 11 Maret tahun 67. Begitu mudah, ya, Soekarno yang begitu hebat dijatuhkan, ya, dan seharusnya juga Pak Harto juga bisa jatuh dengan mudah itu, ya, dan bahkan dalam kenyataannya hanya karena ditelepon sama Madeleine Albright, Menteri Luar Negerinya Bill Clinton Amerika, Pak Harto langsung jatuh aja, ya kan? Nah ini kan satu hal yang perlu mendapat perhatian dari Saudara Hatta Tariban, ya, bahwa nggak perlu pakai macam-macam lah, ya, asal dia sudah yakin bahwa rezim ini gombal, dijatuhkan aja udah. Kalau pengalaman 98 dengan hari ini bagaimana menurut yang sebagai pelaku sejarah dalam perjalanan ini? Ya memang waktu itu sudah keadaan sudah kacau, ya, terjadinya krisis moneter, yang saya kira itu juga pihak asing juga yang membuatnya. Tujuh Soros. Ya, jadi itu uang dolar itu ditarik semua keluar dari Indonesia, termasuk oleh George Soros, termasuk oleh konglomerat sembilan naga itu, BLBI. Betul. Akhirnya harga dolar menjadi naik, ya, jatuh, dan itulah yang kemudian mengakibatkan masyarakat menjadi kehilangan uang, kehilangan beras, kehilangan
bahan-bahan pokok, nah, sehingga terjadi gerakan people power juga, tapi sporadis, ya. Tetapi pada akhirnya juga Rektor UI berinisiatif untuk mendatangi Pak Harto dan minta Pak Harto mundur, lalu diikuti dengan banyak yang lain, sehingga ya memang intervensi luar negeri juga ikut bermain. Pak Harto sebelumnya mengatakan ya tanggal 20 Mei itu Pak Harto masih bicara dengan Pak Habibie untuk tidak mau mundur, tetapi tanggal 20 malam itu juga menjelang jam 12 ada telepon dari Madeleine Albright yang mau tidak mau Pak Harto diminta untuk mundur, dan akhirnya memang betul mundur. Jadi Pak Harto mundur di Istana Merdeka, langsung kemudian Pak Habibie dipanggil dan melantik Pak Habibie sekaligus gitu, ya kan? Jadi banyak versi bagaimana jatuhnya sosok rejim itu, ya. Nah, tetapi di dalam persoalan sekarang ini, penjatuhan Jokowi, rejim Jokowi itu tidak harus diikuti juga dengan kembalinya ke Undang-Undang Dasar 45 asli, karena perubahan Undang-Undang Dasar 45 asli ke Undang-Undang Dasar palsu itulah yang menjadi sumber malapetaka, ya. Dan munculnya Pak SBY pada waktu itu, ya kan, dia adalah presiden pertama yang menggunakan Undang-Undang Dasar palsu, dan hasilnya tidak ada, ya. Oleh karena itu kita bergerak, ya, saya sama teman-teman Pandapotan Lubis dan lain-lain, ya, meskipun ditangkap, tapi kita menyatakan memang SBY sudah tidak mampu untuk, ya, menjadi presiden dan pemimpin republik ini. Dan banyak kekacauan yang terjadi selama 2 periodenya. Nah, yang menarik, rejim Jokowi ini agak lain sama sekali dibanding dengan presiden-presiden yang dijatuhkan sebelumnya, karena dia sengaja mengundang orang-orang asing Cina daratan untuk mengambil alih kedaulatan republik ini dengan pura-pura menjadi tenaga kerja dan lain-lain. Jutaan, ya, jutaan itu sudah dideklar oleh siapa, wakil Perdana Menteri Cina, Liu Yandong, yang bicara di UI untuk mengirim 10 juta. Jadi paling enggak sekarang ini sudah 10 juta atau masih kurang, sehingga Pak Jokowi minta lagi tambahan periode. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan kita ini telah terjajah secara asimetris, ya, oleh apa itu namanya, langsung Republik Rakyat Cina dari daratan sana. Nah, inilah yang kemudian menjadi perhatian utama kita, menjatuhkan rejim. Tetapi sekali lagi, rejim jatuh kalau sistemnya masih sistem Undang-Undang Dasar palsu, nggak ada gunanya. Jadi ini harus satu paket seperti tadi disampaikan oleh saudara Gustika, satu paket, dan kita bisa membentuk pemerintahan yang baru, sekalipun tanpa pemilu, seperti yang pernah dilakukan oleh Pak Harto tahun 67 itu. Pak Harto naik menjadi penjabat presiden, tetapi baru ada pemilu tahun 71. Ya kan? 4 tahun sendiri. Nah, di situ memang suatu upaya politik secara teknis bahwa 20 tahun sebelumnya itu di rakyat Indonesia digojlok dengan pikiran-pikiran Orde Lama. Nah, sekarang 20 tahun lebih ini juga rakyat Indonesia sudah dimakan oleh pikiran-pikiran Undang-Undang Dasar palsu. Oleh karena itu sangat mungkin nanti pemilu itu juga membutuhkan waktu setelah Jokowi jatuh dan digantikan oleh rejim baru. Nah, ini pikiran-pikiran kita. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prihandoyo tentang bagaimana caranya hanya masuk ke MPR, nggak ada cara lain. Karena itulah lembaga yang tertinggi
yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 asli, tetapi dihapuskan ketika membuat Undang-Undang Dasar palsu. Lembaga tertinggi, dan kita ingin membangun lembaga tertinggi itu lagi, ya. Kalau caranya Pak Harto dulu, itu orang-orang PKI yang ada di dalam MPRS itu disuruh keluar, diganti. Ini juga kemungkinan akan berlaku seperti itu, ya. Yang anggota-anggota MPR yang gombal-gombal itu diganti dulu, ya kan? Baru kemudian MPR kita ini bisa revolusi sudah yakin bahwa terjadi rakyat itu yang menderita lahir dan batin, bertentangan dengan cita-cita proklamasi, bertentangan dengan cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab, itu sudah cukup itu. Nah, jadi kalaulah kemudian terjadi, ya itu akan terjadi di Jakarta. Tadi disebut-sebut tentang ya saya sendiri yang menyebut-nyebut juga bahwa kekuasaan MPR itu adalah yang tertinggi. Jadi dialah yang bisa melakukan impeachment terhadap presiden, bahkan tanpa disertai dengan pasal-pasal atau proses apapun, ya, termasuk proses pasal 7B Undang-Undang Dasar palsu itu, ya. Pokoknya sidang putuskan mufakat, ya, bermusyawarah untuk mufakat. Pemerintah setelah melanggar berbagai perundang-undangan, termasuk melanggar Undang-Undang Dasar, sumpahnya palsu, ya, udah jadi selesai, ya, nggak perlu banyak macam-macam. Itu terjadi pada saat 11 Maret tahun 67. Begitu mudah, ya, Soekarno yang begitu hebat dijatuhkan, ya, dan seharusnya juga Pak Harto juga bisa jatuh dengan mudah itu, ya, dan bahkan dalam kenyataannya hanya karena ditelepon sama Madeleine Albright, Menteri Luar Negerinya Bill Clinton Amerika, Pak Harto langsung jatuh aja, ya kan? Nah, ini kan satu hal yang perlu mendapat perhatian dari Saudara Hatta Tarigang, ya, bahwa nggak perlu pakai macam-macam lah, ya, asal dia sudah yakin bahwa rejim ini gombal, dijatuhkan aja udah. Kalau pengalaman 98 dengan hari ini bagaimana menurut yang sebagai pelaku sejarah dalam perjalanan ini? Persoalan people power. Ya, memang waktu itu keadaan sudah kacau, ya, terjadinya krisis moneter, yang saya kira itu juga pihak asing juga yang membuatnya. Ya, George Soros. Ya, jadi itu uang dolar itu ditarik semua keluar dari Indonesia, termasuk oleh George Soros, termasuk oleh konglomerat sembilan naga itu. BLBI. Betul. Akhirnya harga dolar menjadi naik, ya, jatuh, dan itulah yang kemudian mengakibatkan masyarakat menjadi kehilangan uang, kehilangan beras, kehilangan bahan-bahan pokok. Nah, sehingga terjadi gerakan people power juga, tapi sporadis, ya. Tetapi pada akhirnya juga rektor UI berinisiatif untuk mendatangi Pak Harto dan minta Pak Harto mundur, lalu diikuti dengan banyak yang lain, sehingga ya memang intervensi luar negeri juga ikut bermain. Pak Harto sebelumnya mengatakan, ya, tanggal 20 Mei itu Pak Harto masih bicara dengan Pak Habibie untuk tidak mau mundur. Tetapi tanggal 20 malam itu juga menjelang jam 12 ada telepon dari Madeleine Albright yang mau tidak mau Pak Harto diminta untuk mundur, dan akhirnya memang betul mundur. Jadi Pak Harto mundur di Istana Merdeka, langsung kemudian Pak Habibie dipanggil dan melantik Pak Habibie sekaligus, gitu, ya kan? Jadi banyak versi bagaimana
jatuhnya sosok rejim itu, ya. Nah, tetapi di dalam persoalan sekarang ini, penjatuhan Jokowi, rejim Jokowi itu tidak harus diikuti juga dengan kembalinya ke Undang-Undang Dasar 45 asli, karena perubahan Undang-Undang Dasar 45 asli ke Undang-Undang Dasar palsu itulah yang menjadi sumber malapetaka. Ya. Dan munculnya Pak SBY pada waktu itu, ya kan, dia adalah presiden pertama yang menggunakan Undang-Undang Dasar palsu dan hasilnya tidak ada, ya. Oleh karena itu kita bergerak, ya, saya sama teman-teman Pandapatan Lubis dan lain-lain, ya, meskipun ditangkap tapi kita menyatakan memang SBY sudah tidak mampu untuk, ya, menjadi presiden dan pemimpin republik ini. Dan banyak kekacauan yang terjadi selama 2 periodenya. Nah, yang menarik, rejim Jokowi ini agak lain sama sekali dibanding dengan presiden-presiden yang dijatuhkan sebelumnya, karena dia sengaja mengundang orang-orang asing Cina daratan untuk mengambil alih kedaulatan republik ini dengan pura-pura menjadi tenaga kerja dan lain-lain. Jutaan, ya, jutaan itu sudah dideklar oleh siapa, wakil Perdana Menteri Cina, Liu Yandong, yang bicara di UI untuk mengirim 10 juta. Jadi paling enggak sekarang ini sudah 10 juta atau masih kurang, sehingga Pak Jokowi minta lagi tambahan periode. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan kita ini telah terjajah secara asimetris, ya, oleh apa itu namanya, langsung Republik Rakyat Cina dari daratan sana. Nah, inilah yang kemudian menjadi perhatian utama kita, dijatuhkan rejim. Tetapi sekali lagi, rejim jatuh kalau sistemnya masih sistem Undang-Undang Dasar palsu, nggak ada gunanya. Jadi ini harus satu paket seperti tadi disampaikan oleh saudara Gustika, satu paket, dan kita bisa membentuk pemerintahan yang baru, sekalipun tanpa pemilu, seperti yang pernah dilakukan oleh Pak Harto tahun 67 itu. Pak Harto naik menjadi penjabat presiden, tetapi baru ada pemilu tahun 71. Ya kan? 4 tahun sendiri. Nah, di situ memang suatu upaya politik secara teknis bahwa 20 tahun sebelumnya itu di rakyat Indonesia digojok dengan pikiran-pikiran Orde Lama. Nah, sekarang 20 tahun lebih ini juga rakyat Indonesia sudah dimakan oleh pikiran-pikiran Undang-Undang Dasar palsu. Oleh karena itu sangat mungkin nanti pemilu itu juga membutuhkan waktu setelah Jokowi jatuh dan digantikan oleh rejim baru. Nah, ini pikiran-pikiran kita. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prihandoyo tentang bagaimana caranya hanya masuk ke MPR, nggak ada cara lain. Karena itulah lembaga yang tertinggi yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 asli, tetapi dihapuskan ketika membuat Undang-Undang Dasar palsu. Lembaga tertinggi, dan kita ingin membangun lembaga tertinggi itu lagi, ya. Kalau caranya Pak Harto dulu, itu orang-orang PKI yang ada di dalam MPRS itu disuruh keluar, diganti. Ini juga kemungkinan akan berlaku seperti itu, ya. Yang anggota-anggota MPR yang gombal-gombal itu diganti dulu, ya kan? Baru kemudian MPR kita ini bisa mengganti presiden.